Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, saat ini Ibu akan memaparkan kepada kalian materi baru setelah kita belajar pengertian, ciri, struktur, kaidah dari teks berita. Jadi saatnya kita akan menulis dan membaca teks berita. Baik, dalam menulis atau membaca teks berita ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan tips menulis teks berita, nih Ibu ada saran. Yang pertama, kita harus bisa menentukan informasi. Dan kedua, menyusun kerangka berita. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka berita tersebut yang sudah kita susun tadi. Keempat, menentukan judul berita. Yang kelima, membacakan berita. Oke, yang pertama adalah menentukan informasi. Nah, artinya apa topik yang akan kita bahas di berita itu. Itu yang dimaksud dengan menentukan informasi. Sebelumnya, kita harus menyusun dulu syarat dari informasi itu apa. Yang pertama, dia harus faktual. Faktual itu maksudnya dia berdasarkan fakta, dia bukan gosip ya. Kalau gosip itu tidak termasuk berita. Kedua, aktual. Aktual itu baru dan hangat. Artinya berita itu adalah berita yang uh, bukan berita kuno atau lama. Dan yang ketiga, fungsional. Fungsional ini maksudnya apa? Ketika berita itu ditulis, berita itu bermanfaat dan memberikan motivasi kepada pembaca maupun pendengar. Baik. Nah, contoh informasi seperti apa sih, Bu? Nah, contoh informasi itu banyak sekali. Asalkan itu adalah informasi fakta. Yang pertama contohnya adalah pelajar SMP penemu robot. Nah, ini adalah informasi. Yang kedua, pandemi COVID-19. Ini juga merupakan informasi. Ketiga, pembunuh seekor ular raksasa. Wow, sungguh benar-benar informasi ya, karena ketika orang mendengar ini, wow, seperti apa pembunuhan itu? Nah, keempat, STHHV melaksanakan PTM terbatas. Ini juga bisa dijadikan sebagai informasi. Kenapa, Bu? Karena melalui informasi ini akan banyak sekali pengetahuan yang diperoleh ya. Cara memperoleh pengetahuan itu nanti melalui 5W plus 1H. Setelah kita menentukan informasi, contohnya tadi kita memilih informasi eh, seorang pelajar SMP menemukan robot. Nah, ya, itu informasi contoh yang kita temukan. Lalu kita pun menyusun kerangka. Oke, kerangka itu disusun berdasarkan apa? Berdasarkan adik Simba atau 5W plus 1H. 5W plus 1H yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ini adalah bagian dari kerangka yang akan kita bahas di berita tersebut. Jadi susunlah kerangka, dan kerangka itu terdiri dari apa, di mana, kapan, dan siapa, mengapa, lalu bagaimana. Oke, setelah kita susun kerangka, kita lanjut lagi mengembangkan kerangka tadi. Ya, setelah kita susun kerangka apa, di mana, kapan. Nah, bagaimana Bu cara mengembangkannya? Ingat, struktur berita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kembangkan berita itu sesuai dengan struktur. Oke, yang pertama judul, teras, body, dan kaki. Jadi kalian tulis judulnya apa, nanti judul juga bisa tulis belakangan. Kalian bisa fokus dulu kepada teras, body, dan kakinya. Oke, nah contohnya di teras atau lead itu ada apa? Kemudian body, tail, atau ekor, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalian akan menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka tadi, kalian tentukanlah judul beritanya. Artinya, uh, kita sudah ready untuk membuat judul berita. Nah, judul itu harus seperti apa? Ingat, judul itu harus jelas, lalu ringkas, mencerminkan isi berita. Kemudian judul itu juga harus menarik pembaca. Dan judul itu harus bermakna tunggal. Artinya judul itu tidak ambigu dan tidak membuat orang bingung.
kita sudah belajar sebelumnya bahwa judul itu yang tidak ambigu itu maksudnya tidak bermakna ganda. Jadi ketika orang baca judulmu, mereka bisa tahu maksud dari bacaan itu apa. Gitu. Oke. Setelah kita tentukan judul berita, oke, kita lihat dulu contoh berita. Nah, ini berita yang sudah pernah kita bahas beberapa di minggu lalu ketika kalian ibu minta untuk menemukan adik Simba, apa, siapa, di mana, kapan, di mana, bagaimana. Jadi ini contoh beritanya. Tadi yang pertama kita apa? Kita harus menentukan informasi. Nah, informasi itu yang pertama adalah banjir atau tanah longsor. Oke, itu informasinya. Oke, yang kedua kita menentukan kerangka. Kerangkanya itu apa, di mana, kapan, siapa. Nah, apa, di mana, kapan, siapa sudah kalian jawab juga. Terus yang ketiga, kita mengembangkan kerangka. Oke, mengembangkan kerangka itu bisa menjadi seperti ini. Ya, mulai dari kabupaten Lu, banjir dan tanah longsor ini adalah kerangka-kerangka yang dikembangkan sebelumnya. Oke. Dan yang terakhir, setelah kalian kembangkan kerangkanya, maka kalian bisa menulis judul. Nah, jadi judulnya adalah banjir tanah longsor di Luwu kembali terjadi. Seorang kades dikabarkan menghilang. Begitu. Contoh judul kan banyak ya. Contoh judul bisa siswa SMA Manado mampu menciptakan robot mutakhir. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa siswa SMA Manado itu menciptakan robot mutakhir. Nah, ini contoh judul. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut untuk membacakan berita. Bagaimana Bu cara membacakan berita yang baik dan benar? Perhatikan. Yang pertama, dalam membacakan berita ada berbagai tips. Oke. Yang pertama adalah intonasi atau lagu kalimat di mana volume suara, keras lemah lembut maupun lembutnya suara itu terlihat ya, jelas. Yang kedua, artikulasi. Kalian bisa jelas dalam melafalkan atau mengungkapkan kata-katanya. Dan yang ketiga adalah irama. Irama ini maksudnya lagu kecepatan dalam membaca. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, dan juga ikuti beritanya. Apakah dia cepat atau lambat. Oke. Kemudian sikap tubuh yang tegap. Jadi terlihat seorang itu bisa percaya diri atau enggak ketika dia membacakan berita. Ya. Jadi dalam membacakan berita kita harus percaya diri. Itu jangan malu. Dan postur tubuh tegap dan profesional. Lalu yang kelima, tatapan mata. Kenapa sih tatapan mata ini penting? Supaya ketika kita membacakan berita, kita fokus dan penonton juga fokus mendengarkan kita dan melihat kita. Jadi pastikan tatapan mata itu lurus ke penonton dan fokus. Yang kemudian adalah sesuai konteks. Maksudnya ini apa, Bu? Maksudnya gini, jika berita tersebut adalah berita yang formal, maka kalian dapat menggunakan gaya yang formal. Tapi jika acara tersebut santai, ya jangan terlalu kaku dalam membawakan berita gitu. Santai aja, tetapi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah berita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang ketujuh adalah tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Jadi kalian jangan panik ya, tetap fokus ketika sekalipun misalnya saat membaca berita tiba-tiba jaringan buruk atau tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama kalian ketika sedang membaca berita. Nah, jangan takut, jangan panik, tetap fokus gitu. Oke, itu saja untuk hari ini terkait materi menulis dan membaca berita. Silahkan kalian simak baik-baik. Nanti kita akan ada sesi kuis dan juga latihan bagaimana menulis dan membaca teks berita bersama teman kelompok. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!